Aku masih ingat dengan jelas malam itu. Malam di mana segalanya runtuh dalam sekejap. Bukan karena gempa bumi. Bukan karena musibah alam. Tapi karena satu notifikasi di layar ponselku yang mengubah seluruh hidupku selamanya. Saldo rekening bersama kami kosong. Bukan berkurang. Bukan tersisa sedikit. Kosong. Nol. Seperti tidak pernah ada apa-apa di sana. Dan istriku tidak ada di rumah. Aku berdiri di dapur, masih mengenakan seragam kerjaku, dasi yang belum dilepas, sepatu yang masih di kaki. Aku baru pulang dari kantor setelah lembur 12 jam. Aku membawa martabak kesukaannya. Kotak merah muda itu masih hangat di tanganku. Tapi rumah itu sunyi seperti kuburan. Namanya Larissa. Kami menikah 7 tahun yang lalu. Di sebuah gedung sederhana di Bandung. Aku masih ingat bagaimana dia menangis saat mengucapkan janji pernikahan. Aku pikir itu air mata bahagia. Aku percaya itu tulus. Ternyata aku salah. 7 tahun. 7 tahun aku bangun sebelum subuh. 7 tahun aku pulang larut malam. 7 tahun aku mengorbankan waktu tidur, waktu bermain, waktu bersenang-senang, semuanya demi satu tujuan. Membangun masa depan yang layak untuk kami berdua. Dan dalam satu malam, semua itu diambil darinya dalam hitungan klik. Aku duduk di lantai dapur. Kotak martabak itu jatuh dari tanganku. Aku tidak menangis. Aku bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Dadaku terasa seperti ada batu besar yang menindih. Aku membuka ponsel. Aku coba hubungi nomornya. Tidak aktif. Aku coba lagi. Tidak aktif. Aku coba WhatsApp. 1 centang. Pesan tidak terkirim. Seperti nomornya sudah diganti. Atau ponselnya dimatikan. Atau dia memang sudah pergi jauh. Aku mulai melihat-lihat rumah. Lemarinya terbuka lebar. Setengah dari isinya kosong. Koper besar yang biasa kami bawa saat bulan madu, tidak ada. Parfum koleksinya yang berjejer di meja rias, sebagian besar sudah raib. Hanya meja riasnya yang tersisa, dengan sebuah cermin yang kini hanya memantulkan wajahku yang pucat pasi. Dan di atas bantal di sisi tempat tidurnya, ada selembar kertas. Aku ambil kertas itu dengan tangan yang gemetar. Tulisannya singkat. Sangat singkat untuk 7 tahun pernikahan. Maaf, Raka. Aku tidak bisa lagi. Aku pergi. Jangan cari aku. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permohonan maaf yang sungguh-sungguh. Tidak ada nama. Hanya tanda tangan kecil di pojok bawah yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Aku duduk di tepi tempat tidur itu selama berjam-jam. Aku tidak tahu sudah jam berapa ketika akhirnya aku sadar bahwa aku harus melakukan sesuatu. Kakiku terasa berat saat aku berjalan ke meja kerja di sudut ruangan. Aku buka laptopku. Aku masuk ke aplikasi perbankan. 237 juta rupiah. Itulah yang kami tabung bersama selama bertahun-tahun. Uang muka rumah yang kami impikan. Uang untuk biaya pendidikan anak yang belum lahir. Uang yang aku kumpulkan tetes demi tetes dari keringat yang mengalir setiap hari di kantor. Semuanya ditarik dalam 2 transaksi. 1 dini hari. 1 lagi menjelang subuh. Saat aku sedang tidur pulas setelah lembur. Aku terdiam menatap layar itu. Tanganku gemetar. Bukan karena takut. Bukan karena sedih. Tapi karena satu emosi yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata biasa. Campuran antara marah, hancur, malu, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu semua, pengkhianatan. Orang yang paling aku percaya di dunia ini telah mengkhianatiku dengan cara yang paling keji. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di depan laptopku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dan di tengah kesunyian itu, satu pikiran terus berputar di kepalaku. Siapa yang bersamanya? Karena perempuan tidak pergi ke Dubai sendirian membawa ratusan juta rupiah tanpa alasan. Pasti ada seseorang. Pasti ada yang membantu. Pasti ada yang menunggunya di sana. Dan aku baru menyadari, aku sudah merasakan tanda-tandanya. Selama berbulan-bulan. Tapi aku memilih untuk tidak melihat. 6 bulan sebelum malam itu, Larissa mulai berubah. Awalnya hal-hal kecil. Dia mulai lebih sering megang ponselnya. Bukan hal yang aneh di zaman sekarang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali aku mendekat, layarnya cepat-cepat ditelungkupkan.
Setiap kali namaku muncul di notifikasi ponselnya saat dia sedang mengetik, ada jeda kecil sebelum dia menjawab. Seperti dia sedang mengalihkan jendela yang sedang dibukanya. Aku pernah bertanya suatu malam. Kami sedang makan malam bersama. Nasi goreng buatannya. Dia memang pandai memasak, dan itu adalah salah satu hal yang membuatku jatuh cinta padanya dulu. Larissa, belakangan kamu kok kayak sibuk sendiri ya? Lagi ada proyek baru di kantor. Dia mengangkat wajahnya. Senyumnya sempurna. Terlalu sempurna, aku sadar sekarang. Nggak ada apa-apa, Mas. Cuma lagi capek aja. Kerjaan lagi banyak. Aku percaya. Kenapa tidak? Dia istriku. 7 tahun. Masa aku harus curiga dengan istriku sendiri? Tapi kemudian ada hal lain. Dia mulai pulang lebih malam. Awalnya seminggu sekali. Lalu 2 kali. Lalu hampir setiap hari. Selalu ada alasan. Lembur. Meeting klien. Training. Aku tidak pernah mempertanyakan karena aku sendiri juga sering pulang malam. Aku pikir kami sama-sama sibuk. Lalu ada satu hari ketika aku pulang lebih awal dari biasanya. Kantorku libur mendadak. Aku pikir ini kesempatan bagus untuk menyiapkan makan malam romantis kecil-kecilan. Aku beli bunga. Aku beli bahan-bahan untuk masak pasta yang pernah dia bilang ingin dicoba. Aku sampai di rumah jam 3 sore. Mobil Larissa sudah ada di garasi. Dia pulang lebih awal juga ternyata. Aku senyum sendiri. Mungkin ini memang rezeki kami bisa quality time hari ini. Aku masuk dengan kunci. Aku taruh bunga di meja dapur. Aku mau cari dia untuk kasih kejutan. Tapi saat aku berjalan ke arah ruang tengah, aku dengar suara. Suara Larissa. Suaranya lembut. Nada bicaranya berbeda dari biasanya. Lebih hangat. Lebih intim. Aku berhenti di koridor. Iya, aku kangen juga. Sabar ya, sebentar lagi. Hening sejenak. Lalu suara tertawa kecilnya yang dulu selalu membuatku tersenyum. Kamu tuh, udah, nanti aku kabarin. Masku pulang malam. Aku mematung di sana. Kakiku tidak mau bergerak. Jantungku berdegup sangat keras sampai aku bisa merasakannya di telingaku. Lalu terdengarlah langkah kakinya menuju ruang keluarga dan dia hampir menabrakku di koridor. Mas? Dia terkejut. Wajahnya pucat sedetik. Lalu sedetik kemudian ekspresi itu hilang, digantikan senyuman yang aku kenal. Kok pulang cepat? Nggak bilang-bilang. Surprise, kataku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tadi nelpon siapa? Oh, itu Mbak Dina, temen kantor. Lagi curhat soal pacarnya. Jawabannya lancar. Terlalu lancar. Beli bunga. Dia melirik ke arah dapur. Ih, buat apa? Aku memaksakan senyum. Buat kamu. Pengen masak pasta malam ini. Dia memelukku. Hangat. Seperti biasa. Seperti tidak ada yang salah. Tapi ada yang bergeser di dalam diriku malam itu. Sesuatu yang kecil tapi nyata. Seperti retakan pertama di tembok yang selama ini aku kira kokoh. Aku tidak mengkonfrontasi dia malam itu. Mungkin aku pengecut. Mungkin aku takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Atau mungkin aku memang sedang memilih untuk tidak tahu, karena tidak tahu terasa lebih aman daripada mengetahui kebenaran yang menghancurkan. Tapi sekarang aku menyadari, diam bukan selalu kebijaksanaan. Kadang diam hanyalah cara kita menunda rasa sakit yang sudah tak terelakkan. Nama lelaki itu aku temukan 3 minggu setelah Larissa menghilang. Aku tidak menemukannya sendiri. Adikku, Dimas, yang membantuku. Dimas adalah tipe orang yang tidak bisa diam kalau melihat kakaknya diinjak-injak. Dia yang pertama kali mendatangiku di apartemen lama kami. Aku sudah pindah sementara, tidak kuat tinggal di rumah yang masih berbau parfumnya, dengan wajah serius dan laptop di tangan. Kak, aku mau tunjukin sesuatu. Aku duduk di depannya. Mataku masih sembab. Sudah seminggu aku hampir tidak makan dengan benar. Dimas membuka sebuah akun Instagram. Akun yang tidak aku kenal. Tapi di sana, di foto-fotonya, ada wajah yang sangat aku kenal. Larissa. Tersenyum lebar di depan Burj Khalifa. Bergaya di depan hotel mewah yang bahkan namanya tidak pernah aku dengar. Memakai pakaian baru yang belum pernah aku lihat. Dan di sampingnya, di hampir setiap foto, ada seorang pria. Badannya tinggi,
Rambutnya rapi. Wajahnya terpotong di beberapa foto, tapi di satu foto mereka berdua berfoto selfie dan wajahnya terlihat jelas. Namanya Ferdi, kata Dimas. Aku cek profil Instagramnya. Dia pengusaha. Atau mengaku pengusaha. Tapi yang jelas dia sering traveling ke Dubai, Singapura, Bali. Dan dari caption-captionnya, kayaknya sudah cukup lama kenal Larissa. Aku menatap layar itu tanpa berkedip. Tanganku dingin. Berapa lama? Suaraku terdengar parau. Dimas ragu. Kak, dari yang aku lihat, mereka sudah saling follow di Instagram sejak 2 tahun lalu. 2 tahun? 2 tahun aku tidak tahu. 2 tahun di balik punggungku. 2 tahun dari 7 tahun pernikahanku ternyata sudah penuh dengan kebohongan. Aku berdiri. Aku berjalan ke kamar mandi. Aku tutup pintunya. Dan baru disitulah, untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku menangis. Bukan tangisan sedih biasa, tapi tangisan yang dalam, yang berasal dari bagian diri yang paling dalam, yang mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini aku tahan. Aku menangis bukan karena aku masih cinta padanya. Aku menangis karena aku baru menyadari betapa banyak yang sudah aku korbankan untuk seseorang yang memandangku dengan mata yang berbeda selama bertahun-tahun. Aku menangis untuk semua lembur yang aku lakukan dengan senyum tulus. Untuk semua hari ulang tahun yang aku rayakan dengan sepenuh hati. Untuk semua rencana masa depan yang aku bangun dengan penuh harapan. Semuanya dibangun di atas pasir. Ketika aku keluar dari kamar mandi, Dimas sudah menyiapkan kopi. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya duduk di sampingku. Dan itu sudah cukup. Kita mau gimana, Kak? Tanyanya akhirnya. Aku minum kopi itu perlahan. Rasanya pahit. Tapi anehnya, kepahitan itu membuatku lebih sadar. Lebih fokus. Kita urus dulu yang bisa diurus, kataku. Suaraku sudah lebih stabil. Rekening. Hukum. Dokumen. Dimas mengangguk pelan. Kak siap buat lapor polisi. Aku diam sejenak. Lalu aku mengangguk. Siap? Tapi ini bukan cerita tentang balas dendam melalui hukum saja. Ini cerita tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Karena di tengah semua kehancuran itu, ada satu hal yang mulai aku sadari. Sesuatu yang tidak akan pernah aku sadari kalau semua ini tidak terjadi. Selama 7 tahun pernikahan, aku kehilangan diriku sendiri. Bukan Larissa yang membuatku kehilangan diri. Aku sendiri yang memilih untuk menghilangkan diri. Aku begitu fokus pada peran sebagai suami yang baik, sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab, sebagai seseorang yang tidak ingin mengecewakan, sampai aku lupa siapa Raka sebelum semua itu. Siapa Raka sebelum menikah? Aku suka melukis. Aku punya sebuah kanvas besar yang sudah lama tidak aku sentuh. Aku suka hiking. Sudah 3 tahun aku tidak naik gunung karena selalu ada alasan. Aku suka membaca. Tapi berapa lama terakhir kali aku benar-benar duduk dan membaca buku dengan tenang? Semua itu hilang. Pelan-pelan. Tanpa aku sadari. Dan sekarang, di tengah kehancuran ini, aku punya waktu. Bukan waktu yang menyenangkan, tidak ada yang menyenangkan dari ini semua, tapi waktu untuk berhenti. Untuk melihat ke dalam. Untuk bertanya kepada diri sendiri, siapa aku sekarang? Dan siapa aku yang sebenarnya mau menjadi? Minggu pertama setelah aku mengetahui semuanya adalah yang tersulit. Ibuku datang. Perempuan 70 tahun yang masih kuat dan masih keras kepala seperti biasanya. Dia tidak memelukku dulu waktu datang. Dia langsung masuk ke dapur, masak sup yang selalu dia buat waktu aku sakit waktu kecil, dan baru setelah itu dia duduk di depanku. Makan dulu, katanya. Nggak lapar, Bu. Kamu nggak makan ya bisa mikir? Nada suaranya tidak berubah. Tegas. Makan. Urusin badan dulu. Urusin pikiran belakangan. Aku makan sup itu. Dengan sendok pertama, aku hampir menangis lagi. Bukan karena sedih. Tapi karena rasanya seperti aku kembali menjadi anak kecil yang sedang sakit dan butuh diurus. Dan itu terasa seperti izin untuk lemah sejenak. Setelah selesai makan, ibuku duduk di depanku dengan wajah yang tidak bisa aku baca. Raka, katanya. Ibu mau tanya satu hal. Apa, Bu? Sebelum kamu sibuk ngurusin Larissa, ngurusin hukum, ngurusin uang, kamu sendiri baik-baik saja. Pertanyaan sederhana itu menghantamku lebih keras dari semua yang sudah terjadi.
Enggak, Bu, jawabku jujur untuk pertama kalinya. Enggak, baik-baik aja. Ibuku mengangguk. Matanya berair tapi tidak menangis. Bagus kamu bilang jujur. Sekarang kamu dengerin ibu. Kamu boleh hancur. Kamu boleh sedih. Kamu boleh marah. Tapi jangan terlalu lama. Karena Larissa sudah ambil uangmu. Jangan sampai dia juga ambil hidupmu. Proses hukum berjalan lebih lambat dari yang aku harapkan. Pengacara yang aku tunjuk, Pak Hendra, adalah teman lama Dimas. Pria kurus berkacamata yang berbicara dengan sangat hati-hati dan terukur. Kasusnya jelas, katanya di pertemuan pertama kami. Pengambilan uang dari rekening bersama oleh salah satu pasangan untuk kepentingan pribadi di luar persetujuan pasangan lain bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga. Apalagi kalau kita bisa buktikan ada unsur kesengajaan dan perencanaan. Berapa lama prosesnya? Kalau dia masih di luar negeri, prosesnya bisa panjang. Tapi ada cara lain yang lebih cepat. Pak Hendra membuka laptopnya. Kita ajukan gugatan cerai plus gugatan harta gonogini sekaligus. Ini bisa kita proses bahkan ketika yang bersangkutan tidak ada di Indonesia, selama sudah ada upaya pemanggilan resmi. Dan kalau dia tidak kembali, kita bisa minta penetapan hakim. Kasusnya akan diputus in absentia. Aku mengangguk pelan. Dadaku sesak. Bukan karena proses hukumnya yang rumit, tapi karena baru beberapa minggu lalu aku masih memikirkan masa depan kami berdua. Dan sekarang aku sedang duduk di kantor pengacara, membahas cerai. Pak Hendra, aku berkata pelan. Ada satu hal yang perlu Anda tahu. Sebelum dia pergi, aku sudah berencana sesuatu. Pak Hendra mengangkat kepalanya. Bukan rencana jahat, aku segera klarifikasi. Tapi aku sudah bersiap-siap. Sejak beberapa bulan yang lalu, aku mulai pindahkan sebagian asetku. Karena aku sudah merasakan sesuatu tidak beres. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Tapi instingku bilang aku harus bersiap. Pak Hendra menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Maksudnya? Aku tersenyum tipis untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Rekening yang dia kuras itu bukan satu-satunya rekening yang aku punya. Ini bagian yang perlu aku ceritakan dengan lebih pelan, lebih detail. Karena ini adalah bagian di mana hidupku mulai berubah arah jauh sebelum Larissa pergi. 8 bulan sebelum malam bersejarah itu, aku punya seorang teman lama yang menghubungiku. Namanya Bagas. Kami teman SMA yang sudah lama tidak kontak. Dia sekarang kerja di bidang konsultasi keuangan. Dia menghubungiku karena kebetulan mendengar dari teman bersama bahwa aku sedang merencanakan beli rumah. Raka, sebelum kamu comit ke properti itu, aku mau ngobrol dulu sama kamu. Bukan soal investasinya, tapi soal struktur keuanganmu secara keseluruhan. Kami ketemuan di sebuah kafe. Dan dalam 2 jam percakapan itu, Bagas membuka mataku tentang banyak hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Kamu tahu nggak, katanya, bahwa di Indonesia, dalam pernikahan tanpa perjanjian pranikah, semua harta yang diperoleh selama pernikahan otomatis jadi harta bersama, termasuk rekening yang cuma atas nama kamu. Aku tidak tahu itu secara detail sebelumnya. Jadi kalau seandainya, dan ini aku bilang seandainya ya, terjadi apa-apa dengan pernikahanmu, pasanganmu berhak atas setengah dari semua aset yang kalian kumpulkan selama menikah. Kami pernikahan baik-baik, Bagas. Aku tahu. Dan semoga seterusnya begitu. Bagas menatapku serius. Tapi Raka, aku tidak bicara soal curiga pada istrimu. Aku bicara soal manajemen risiko. Sama kayak kita beli asuransi bukan karena kita mau sakit, tapi karena kalau sakit, kita sudah siap. Kata-kata Bagas masuk akal. Dan entah kenapa, di saat itu, ada sesuatu di dalam dadaku yang berbisik. Bukan kecurigaan. Lebih seperti firasat. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan tapi tidak bisa aku abaikan juga. Aku mulai belajar. Pelan-pelan. Diam-diam. Bukan karena aku sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Tapi karena aku mulai sadar bahwa selama ini aku tidak cukup cerdas dalam mengelola hidupku sendiri. Aku terlalu bergantung pada satu rekening, satu rencana, satu gambaran masa depan. Aku membuka rekening baru di bank yang berbeda. Atas nama pribadiku. Bukan rekening bersama. Setiap bulan, dari gajiku,
ada sebagian kecil yang aku transfer ke sana. Tidak banyak. Cukup tidak mencolok. Aku juga mulai investasi di instrumen lain, reksadana, obligasi, dengan dana yang tidak pernah melewati rekening bersama kami. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya aku lakukan sejak awal. Setiap orang, menikah atau tidak, butuh fondasi keuangan pribadinya sendiri. Ini bukan soal tidak percaya. Ini soal bertanggung jawab pada diri sendiri. Ketika Larissa menguras rekening bersama kami itu, dia mengambil 237 juta rupiah. Yang tidak dia tahu, yang tidak dia ketahui selama ini, adalah bahwa rekening itu bukan tempat semua uangku berada. Total aset pribadiku yang sudah aku siapkan selama 8 bulan terakhir, hampir 400 juta rupiah. Dalam bentuk yang tidak bisa dia akses. Tidak bisa dia sentuh. Tidak bisa dia ambil. Dia pergi dengan 237 juta. Dia meninggalkan orang yang punya 4 kali lipatnya. Tapi uang tidak bisa menyembuhkan luka. Aku harus jujur soal itu. Karena kalau ceritaku berhenti di sini, aku punya banyak uang, dia pergi, aku menang, maka ini bukan cerita yang sebenarnya. Ini hanya kisah balas dendam finansial. Dan itu tidak cukup. Yang lebih berat dari kehilangan uang adalah kehilangan kepercayaan. Bukan cuma kepercayaan padanya, tapi kepercayaan pada diriku sendiri, pada kemampuanku membaca orang, pada keyakinanku bahwa aku sudah membuat pilihan yang benar. Selama berbulan-bulan setelah kejadian itu, aku sering terbangun di tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena pikiranku tidak mau berhenti berputar. Aku terus mengulang semua momen, mencari tanda-tanda yang aku lewatkan. Bertanya-tanya apa yang akan berbeda kalau aku bertindak lebih awal. Ini adalah musuh terbesar dalam proses pemulihan. Bukan Larissa, bukan Ferdi, bukan bahkan kehilangan uang itu. Musuh terbesarku adalah pikiranku sendiri yang terus memutar film yang sudah berakhir. Aku mulai terapi. Ini hal yang tidak mudah aku putuskan. Di keluargaku, di lingkunganku, terapi masih dianggap tabu. Masih ada stigma bahwa pergi ke psikolog berarti kamu gila atau nggak kuat. Tapi aku tidak peduli lagi dengan stigma itu. Aku butuh bantuan dan aku tidak malu untuk mengakuinya. Psikologku, Bu Rina, adalah perempuan paruh baya yang berbicara dengan sangat tenang dan tidak pernah terburu-buru. Di sesi pertama kami, dia tidak langsung membahas Larissa. Dia bertanya tentang aku, tentang masa kecilku, tentang bagaimana aku belajar memberi dan menerima cinta. Dan dari percakapan-percakapan itu, aku mulai melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan bahwa cinta dibuktikan dengan pengorbanan, dengan memberikan, dengan tidak meminta. Ayahku bekerja keras tanpa pernah mengeluh. Ibuku melayani tanpa pernah meminta. Dan aku, tanpa sadar, menyerap pola itu. Aku belajar bahwa menjadi pasangan yang baik berarti terus memberikan tanpa batas. Tapi tidak ada yang mengajariku bahwa cinta yang sehat juga butuh keseimbangan. Bahwa ada bedanya antara berkorban dengan tulus dan mengorbankan diri sendiri sampai tidak ada yang tersisa. Bahwa mencintai seseorang tidak berarti menghilangkan dirimu sendiri demi mereka. Raka, kata Bu Rina di satu sesi yang aku ingat sampai sekarang. Kalau kamu terus menuangkan air dari teko ke cangkir orang lain dan tidak pernah mengisi tekomu kembali, lama-lama teko itu kosong. Dan orang yang butuh air itu tidak akan bilang terima kasih. Mereka akan pergi mencari teko lain yang masih penuh. Kata-kata itu menghantamku keras. Aku sudah menjadi teko yang kosong selama bertahun-tahun. Dan ketika Larissa pergi, mungkin sebagian kecil dari otakku, yang tidak mau aku akui, sudah tahu ini akan terjadi. Bukan karena aku tidak cukup baik, tapi karena aku tidak pernah mengisi diriku sendiri. 4 bulan setelah kepergian Larissa, satu hal yang tidak aku duga terjadi. Aku mendapat pesan dari nomor yang tidak aku kenal. Raka, ini aku, Larissa. Kita perlu bicara. Aku menatap pesan itu lama sekali. Jantungku berdegup, tapi tidak seperti yang aku kira sebelumnya. Tidak ada rasa rindu. Tidak ada kelegaan. Yang ada justru semacam kedamaian yang dingin. Aku balas dengan singkat. Kalau mau bicara soal proses hukum, hubungi pengacaraku. Tidak lama kemudian, pesan lain masuk. Kali ini lebih panjang. Aku minta maaf.
Aku tahu aku salah. Tapi aku dalam kondisi susah sekarang. Ferdi ternyata nggak seperti yang aku pikir. Aku butuh bantuan untuk pulang. Aku baca pesan itu 2 kali, 3 kali. Lalu aku taruh ponselku. Di dalam diriku, ada pergulatan. Bukan antara marah dan memaafkan. Tapi antara versi lamaku dan versi baruku. Versi lama yang akan merasa bersalah, yang akan langsung merasa bertanggung jawab, yang akan langsung bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Versi lama yang sudah bertahun-tahun belajar bahwa tugasnya adalah menyelesaikan masalah orang lain, bahkan masalah yang diciptakan oleh orang itu sendiri. Dan versi baruku, yang sudah belajar bahwa belas kasih tidak berarti mengorbankan diri. Yang sudah belajar bahwa orang dewasa bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Yang sudah belajar bahwa memaafkan seseorang tidak berarti kamu harus menyelamatkan mereka dari konsekuensi perbuatan mereka. Aku ambil ponselku kembali. Aku ketik dengan hati-hati. Larissa, aku dengar kamu. Dan aku harap kamu baik-baik saja dalam artian tidak dalam bahaya fisik. Tapi aku tidak dalam posisi untuk membantu situasimu. Pilihan yang kamu buat adalah pilihanmu, dan konsekuensinya juga menjadi tanggung jawabmu. Proses hukum tetap berjalan. Kamu bisa hubungi keluargamu jika butuh bantuan pulang. Aku kirim pesan itu. Tanganku tidak gemetar. Jantungku tidak berdegup kencang. Aku hanya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Damai. Bukan karena aku puas melihatnya susah. Aku tidak bahagia dengan penderitaan siapapun, bahkan orang yang menyakitiku. Tapi aku damai karena aku tahu aku sudah membuat pilihan yang benar untuk diriku sendiri. Pilihan yang tidak didorong oleh rasa bersalah, oleh rasa takut, atau oleh kebiasaan lama yang sudah tidak melayani hidupku. Larissa tidak membalas lagi malam itu. Dan aku tidur dengan sangat nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Persidangan cerai kami selesai 6 bulan kemudian. Larissa akhirnya kembali ke Indonesia, bukan karena dia mau, tapi karena dia tidak punya pilihan. Ferdi, seperti yang sudah banyak aku dengar dari berbagai cerita serupa, ternyata bukan seperti yang dijanjikan. Uang yang dibawa Larissa habis lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dan ketika uang itu habis, keajaiban di Dubai juga berakhir. Saat aku melihatnya di ruang sidang untuk pertama kalinya setelah hampir setahun, dia kelihatan berbeda. Bukan lebih buruk dalam artian fisik. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Kecemasan. Ketidakpastian. Mungkin juga sedikit malu. Aku duduk di sisi pengacaraku. Aku memakai kemeja biru muda yang baru aku beli. Aku sudah lebih banyak berolahraga dalam setahun terakhir. Aku tidur lebih teratur. Makan lebih baik. Aku melanjutkan hobi melukisku. Aku sudah naik gunung 2 kali bersama Dimas dan teman-teman. Dari luar, aku mungkin kelihatan sama. Tapi dari dalam, aku sangat berbeda dari orang yang berdiri di dapur itu setahun lalu dengan kotak martabak di tangan. Saat hakim membacakan keputusan, aku tidak merasakan kemenangan seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Tidak ada sorak-sorai di dalam dadaku. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak. Yang ada hanya pengakuan bahwa ini sudah berakhir, bahwa babak ini sudah selesai, dan bahwa hidupku yang sesungguhnya, masih panjang di depan. Setelah sidang, saat kami berdua menunggu lift di koridor pengadilan, Larissa mendekatiku. Pengacaraku mencegah, tapi aku angkat tangan. Sebentar. Larissa berdiri di depanku. Matanya tidak berani menatap mataku langsung. Raka? Suaranya pelan. Aku minta maaf. Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya. Untuk pertama kalinya tanpa filter rasa sakit, tanpa filter kebencian, tanpa filter rindu. Larissa, kataku akhirnya. Aku percaya kamu menyesal. Dan aku memaafkanmu. Dia mengangkat matanya, terkejut. Tapi memaafkanmu bukan berarti aku akan lupa. Dan bukan berarti aku mau kembali. Maaf dan kepercayaan itu 2 hal yang berbeda. Kamu boleh punya yang pertama. Yang kedua sudah tidak bisa aku berikan. Lift tiba. Aku masuk. Pintu menutup. Dan itu adalah kata-kata terakhir yang aku ucapkan kepada Larissa. 2 tahun kemudian, hidupku terlihat sangat berbeda dari yang pernah aku bayangkan. Aku tidak menikah lagi. Belum. Mungkin suatu hari nanti. Tapi bukan karena aku takut.
Bukan karena aku trauma dan tidak percaya pada cinta. Tapi karena aku belajar bahwa ada waktu yang tepat untuk setiap hal. Dan saat ini, waktu yang ada adalah waktu untuk aku. Aku membuka usaha kecil di bidang yang selama bertahun-tahun aku impikan tapi tidak pernah aku berani lakukan. Usaha desain, mengkombinasikan passion lamaku dalam melukis dengan keahlian yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja. Tidak besar, tidak mewah, tapi itu milikku. Sepenuhnya milikku. Dibangun dari tanganku sendiri, dari keringat yang jatuh atas kemauanku sendiri. Aku pindah ke kota yang sedikit berbeda. Bukan untuk lari, tapi untuk fresh start yang sesungguhnya. Aku punya apartemen kecil yang aku tata sendiri dengan selera sendiri. Ada rak buku di sudut ruang tamu. Ada kanvas di pojok kamar tidur. Ada tanaman-tanaman kecil yang aku rawat setiap pagi. Setiap pagi aku bangun dan aku tahu, hari ini adalah milikku. Tidak ada yang menentukan arahnya kecuali aku. Dan itu terasa lebih mewah dari semua yang pernah aku bayangkan sebagai kesuksesan sebelumnya. Kalau ada yang bertanya padaku sekarang, apa yang aku pelajari dari semua ini? Aku akan katakan ini. Pertama, jangan pernah meninggalkan dirimu sendiri demi seseorang lain. Mencintai seseorang itu indah. Tapi cinta yang sehat tidak pernah memintamu untuk berhenti ada. Kamu boleh memberikan banyak, tapi sisakan selalu sebagian untuk dirimu sendiri. Karena kalau kamu sudah habis, kamu tidak bisa memberikan apa-apa lagi, dan orang yang kamu cintai tidak akan datang mengisi kamu kembali, mereka akan pergi mencari yang lebih penuh. Kedua, kesadaran adalah perlindungan terbaik, bukan kecurigaan. Ada perbedaan besar antara paranoid dan sadar. Aku tidak menyarankan siapapun untuk hidup dalam ketakutan atau terus-terusan meragukan pasangannya. Tapi melek finansial, memahami hakmu, mengetahui posisimu, itu bukan bentuk tidak percaya. Itu bentuk menghormati dirimu sendiri. Ketiga, hancur itu boleh. Tapi hancur bukan tujuan akhir. Ada momen-momen dalam hidupku selama proses itu di mana aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan bertahan. Malam-malam di mana langit-langit apartemen terasa seperti semakin mendekat. Tapi setiap pagi, entah bagaimana, aku masih bangun. Dan setiap bangun adalah satu langkah lagi. Tidak perlu berlari. Tidak perlu langsung bangkit dengan heroik. Satu langkah kecil setiap hari sudah cukup. Keempat, memaafkan bukan berarti kembali. Ini mungkin yang paling sulit. Kita sering berpikir bahwa memaafkan seseorang berarti kita harus menerima mereka kembali. Bahwa kalau kita sudah memaafkan, kita harus bersikap seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Tapi itu salah. Memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri, supaya kamu bisa bebas dari beban kebencian yang justru menyiksamu sendiri. Bukan hadiah untuk orang yang menyakitimu. Dan memaafkan tidak pernah menghapus konsekuensi. Orang yang menyakitimu masih harus menghadapi akibat dari pilihan mereka. Itu bukan kejam. Itu hukum alam. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang selalu aku ingat setiap pagi ketika aku menyeduh kopi pertamaku. Hidupmu bukan hukumanmu. Apapun yang terjadi padamu, apapun yang dilakukan orang lain padamu, apapun kesalahan yang pernah kamu buat, hidupmu bukan hukuman atas semua itu. Hidupmu adalah kanvas. Dan selama kamu masih bernapas, kamu selalu punya hak untuk mulai melukis lagi. Larissa pergi dengan uang yang tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia tinggalkan padaku. Dia meninggalkan seseorang yang akhirnya belajar menghargai dirinya sendiri. Yang akhirnya belajar bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh berapa banyak yang dia korbankan. Yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri setelah bertahun-tahun tersesat. Malam itu, dengan kotak martabak yang terjatuh di lantai dapur dan saldo rekening yang kosong, terasa seperti akhir dari segalanya. Ternyata itu adalah awal. Awal dari versi diriku yang tidak pernah aku tahu bisa ada. Dan untuk itu, sungguh, meskipun tidak akan pernah aku ucapkan ini kepadanya secara langsung, mungkin ada satu hal kecil yang tidak sengaja dilakukannya dengan benar. Dia mendorongku untuk menemukan diri sendiri. Sesuatu yang, mungkin, tidak akan pernah aku temukan kalau segalanya tetap nyaman, tetap diam, tetap tidak bergerak. Hidup kadang memang seperti itu. Yang menghancurkan kita bisa juga menjadi yang membangunkan kita. Dan aku, Raka, bersyukur sudah terbangun.